Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. InsyaAllah di video ini saya Muhammad Al-Farizi Yusuf, mahasiswa semester 4 di Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Agama Islam Universitas Ibnu Khaldun Bogor. InsyaAllah di video ini saya akan membahas sedikit mengenai kajian naskah Tafsir Al-Mizan Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, mungkin sedikit kita agar lebih mengenal siapa dari penulis Tafsir Al-Mizan ini. Jadi penulis dari Tafsir Al-Mizan ini adalah As-Sayyid Muhammad Husain Tabai. Beliau ini adalah salah satu ulama yang tersohor di kalangan kaum Syiah. Jadi beliau ini lahir di kota Tabriz di Syiah di Iran pada 29 Zulhijjah 1321 Hijriah dan wafat pada hari Ahad tanggal 18 bulan Januari 1402 Hijriah. Beliau sejak lahir belajar atau menuntut ilmu di kota Tabriz di bawah bimbingan keluarganya dan juga pemuka kaum di daerahnya. Dan kemudian pada tahun 1343 Hijriah beliau hijrah untuk rihlah keilmuan ke Najaf di salah satu universitas Syiah di Iran selama kurang lebih 10 tahun. Nah, di kota inilah beliau mempelajari berbagai cabang ilmu pengetahuan dan tidak tercatat pada beliau ada guru di luar selain Syiah. Jadi semua guru yang membimbing beliau dalam perjalanan keilmuannya itu adalah ulama-ulama atau guru-guru dari Syiah. Sehingga beliau memiliki pandangan yang berpengaruh di keilmuannya tentang pengetahuannya tentang Syiah. Jadi kebanyakan ilmu pengetahuan yang beliau jelaskan, yang beliau tulis semuanya mengandung unsur pemahaman Syiah. Dan beliau juga merupakan ulama tersohor di kalangan masyarakat Syiah di Iran. Nah, Tafsir Al-Mizan ini merupakan tafsir yang populer di kalangan kaum muslimin. Jadi tafsir ini juga menjadi rujukan berbagai ulama dalam menafsirkan Al-Quran, walaupun beliau berasal dari ulama Syiah ya. Nah, kemudian lanjut kita masuk ke dalam pembahasan. Sebelumnya saya akan bacakan dulu di sini surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Artinya, wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Nah, para ahli tafsir mengatakan bahwa maksud dari ayat ini adalah untuk menafikan ya atau meniadakan kesombongan orang-orang yang menyombongkan dirinya dalam hal nasab dari keturunan ya. Jadi ayat ini untuk menyanggah orang-orang sombong yang menyombongkan dirinya dengan nasab atau keturunan. Di dalam tafsir Al-Mizan disebutkan tafsirnya adalah kami menciptakan kalian dari satu pasangan orang tua yang sama, yaitu Adam dan Hawa.
baik kalian berkulit hitam maupun putih, Arab maupun bukan Arab, dan Allah menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Dan ketika sudah saling mengenal satu sama lain, maka akan bersatu, bekerja sama, dan berinteraksi. Jika kita membayangkan bahwa tidak ada satupun anggota masyarakat yang saling mengenal satu sama lain, maka ikatan sosial akan terputus dan umat manusia akan binasa. Saling mengenal satu sama lain adalah tujuan untuk menjadikan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, bukan agar dapat bersaing satu sama lain untuk membanggakan nenek moyang. Nah, di sini dikatakan kata zakarin dan unsa yang memiliki arti adalah laki-laki dan perempuan secara umum. Maksudnya adalah yaitu membalikan pembagian masyarakat ke dalam kelas-kelas yang berbeda, seperti kulit putih dan kulit hitam, Arab dan non-Arab, kaya dan miskin, budak dan majikan, serta laki-laki dan perempuan. Atau dengan kata lain maksudnya adalah, wahai manusia, kami menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Masing-masing dari kalian adalah orang yang dilahirkan dari dua orang tua, sehingga kalian tidak berbeda dalam hal ini. Dan perbedaan apapun yang muncul di antara suku-suku dan bangsa-bangsa, dan ini semua sesuai dengan rencana ilahi, sunnatullah, tidak menandakan superioritas seseorang di antara kalian di atas yang lain, melainkan hal itu adalah hanya untuk tujuan agar kalian saling mengenal satu sama lain dan membentuk masyarakat yang harmonis. Nah, kemudian di sini ada kosakata, saya ambil dari tafsir Al-Mizan. Ada kata syu'uba yang artinya adalah suku selain dari orang Arab, dan qabilah adalah suku orang-orang Arab. Syu'uba wa qabailah. Jadi kalau syu'uba itu adalah suku selain Arab, dan qabilah adalah suku orang Arab. Kemudian di sini ada kata lita'arafu, yakni hanya untuk saling mengenal bahwa ia dari kabilah ini, bukan untuk saling membanggakan garis keturunan. Jadi Allah menciptakan keturunan yang berbangsa-bangsa dan bersuku-suku adalah hanya sebatas untuk mengenal satu sama lain, bukan untuk saling membanggakan garis keturunan. Karena dengan mengenal kita akan lebih dekat dan akan terjalin silaturahmi yang rukun dan damai. Kemudian di sini ada kata in akramakum indallahi atqakum, yakni perbedaan di antara kalian hanyalah karena ketakwaan. Jadi yang membedakan manusia seluruhnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala hanyalah ketakwaan dan bukan karena keturunan atau nasab. Maka janganlah kalian saling berbangga dengan nasab atau dengan keturunan. Jadi tidak ada yang dapat kita sombongkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala atau di hadapan sesama makhluk kita, karena sesungguhnya yang dapat membedakan kita, yang dapat menjadi superioritas di hadapan Allah Subhanahu wa taala hanyalah ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan takwa atau tidaknya seseorang manusia itu hanyalah Allah yang dapat menilainya. Jadi tidak ada manusia yang dapat menilai orang ini bertakwa atau tidak kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga kita ketahui bahwasanya kita tidak diperkenankan untuk menilai seseorang itu ahli ibadah atau ahli maksiat selama dia masih hidup. Kenapa? Karena kita tidak tahu akhir daripada kehidupan manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda bahwa amalan itu dinilai pada akhirnya. Jadi jika akhirnya adalah taat atau saat meninggal, saat wafat orang tersebut dalam keadaan taat, maka barulah kita baru menilai orang tersebut adalah seorang yang taat dan bertakwa. Adapun jika kita melihat seseorang yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang hidupnya, namun di akhir hayatnya dia melakukan dosa
atau bermaksiat kemudian wafat, maka disitulah baru kita menilainya sebagai seorang yang bermaksiat kepada Allah, bukan seorang yang bertakwa. Jadi penilaian terhadap manusia tidak boleh kita lakukan, tidak boleh kita berikan kepada manusia kecuali setelah orang tersebut wafat. Seperti itu mungkin penjelasan dari saya, semoga bermanfaat untuk diri saya pribadi dan bagi para penonton pada umumnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.